Selama 5 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur bersifat masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan ini menjadi fondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal untuk Indonesia berkembang menjadi negara maju. Sebagai fondasi, pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ciputra hadir sebagai pelopor dan juga pionir pembangunan infrastruktur nasional, turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan negara. Pembangunan infrastruktur akan membuka akses baru dan semakin mempermudah akses-akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah-wilayah Indonesia. Pada video kali ini, kami kelompok 6 SPMB akan menganalisis pengaplikasian konsep sistem pengendalian manajemen pada perusahaan Ciputra. Saya Erneta. Saya Yus. Saya Amara. Saya Tiara. Saya Aldo. Happy watching! Baik, untuk selanjutnya kelompok kami akan mengulas satu persatu tentang PT Ciputra Development Tbk. Yang pertama ada tujuan perusahaan. PT Ciputra Development Tbk memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan menjadi yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan, sehingga menjadi pilihan pertama nih bagi para konsumen, menjadi tempat kerja juga yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan, serta tentunya menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan tanah air. Nah, selanjutnya ada strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan PT Ciputra Development Tbk. Untuk mencapai tujuannya, PT Ciputra Development Tbk tentunya melakukan beberapa penerapan strategi sebagai berikut. Jenis strategi yang pertama adalah pertumbuhan atau ekspansi. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan penjualan juga. Diterapkannya pada saat pasar atau industri sedang tumbuh, serta ekonomi prospektif dan lingkungan eksternal yang baik. Jenis strategi selanjutnya adalah stabilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profitabilitas tentunya. Nah, ini diterapkan pada saat pasar atau industri yang telah jenuh, serta lingkungan yang stabil. Jenis strategi selanjutnya adalah penciutan atau penyehatan. Tujuannya adalah mengeliminasi kerugian, memotong biaya, serta survival. Diterapkannya pada saat ekonomi kritis, lingkungan eksternal yang berubah drastis, tentunya hal ini pada saat awal pandemi COVID-19 kemarin. Jenis strategi selanjutnya adalah kombinasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan serta mengeliminasi kerugian dan biaya. Diterapkannya pada saat transisi ekonomi yang terjadi pada saat ini, serta perusahaan multiproduk atau multidivisi atau portofolio bisnis. Selain itu, implementasi nyata dari strategi Ciputra Group sendiri, yang pertama ada restrukturisasi hutang pada tahun 1998 sampai tahun 2004. Selanjutnya ada joint operation, restruktur organization, partnership, joint venture, expansion, human research. Ciputra Group juga menerapkan budaya kerja berkualitas dan unggul, serta yang terakhir ada eco product, yaitu program peningkatan mutu pembangunan yang ramah lingkungan dari PT Ciputra Development Tbk sendiri. Kultur yang dibangun oleh perusahaan Ciputra ada 3, yaitu integritas, yakni dengan berperilaku secara utuh sesuai moral dan etika. Yang kedua ada profesionalisme, dengan menjadi pribadi yang berkompeten dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, entrepreneurship, dengan menjadi pribadi yang mampu berbisnis secara inovatif dan berkelanjutan. Budaya ini terlihat dengan beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Ciputra. Seperti pada tanggal 18 November, PT Ciputra sukses menggelar Founders Day yang merepresentasikan perjalanan grup Ciputra selama 41 tahun berkarya dengan menanamkan prinsip inovasi. Selain itu, PT Ciputra Development Tbk kembali meraih penghargaan sebagai The Best of Property Sector dalam ajang CSA Award 2022. Tidak hanya berhenti di situ,
PT Ciputra juga menyelenggarakan program Health, Safety, and Environment Award 2022 sebagai bukti nyata bahwa grup Ciputra merupakan perusahaan yang selalu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan berlandaskan kultur yang dibangun pada Ciputra yang telah dibahas pada poin sebelumnya, maka PT Ciputra Development Tbk mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG di setiap aspek usaha. Terdapat praktik GCG perseroan yang berlandaskan pada 5 prinsip, yaitu pertama, transparansi. Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Kedua, akuntabilitas. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perseroan dan semua karyawan. Ketiga, responsibilitas. Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perseroan. Keempat, independensi. Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan dari segala pengaruh atau tekanan. Kelima, kewajaran dan kesetaraan. Meminta pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Nah, setiap organ perseroan itu harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah tentang struktur organisasi yang digunakan dalam perusahaan. Bisa dilihat dengan struktur yang ada di gambar berikut, yaitu perusahaan dipimpin oleh Dewan Komisaris, lalu ada Komite Audit, lalu ada juga Direktur Utama yaitu Bapak Chandra Ciputra, lalu ada Internal Audit. Nah, lalu ada Direktur Pengelola Divisi 1, Direktur Pengelola Divisi 2, Divisi 3. Lalu ada juga Direktur dan Sekretaris Perusahaan. Lalu dari Direktur Pengelola Divisi 1, 2, 3 dibagi menjadi beberapa Direktur Operasi. Nah, hal ini terlihat bahwa struktur organisasi yang digunakan adalah struktur divisional. Tercermin dari adanya 3 direktur pengelola divisi di bawah direktur utama, dan lalu ada 5 direktur operasi sekaligus sekretaris perusahaan. Struktur ini ada karena operasi yang dikeluarkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Dalam mengelola SDM-nya, perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama dalam mencapai keberhasilan dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari proses rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang maupun memberikan kompensasi yang kompetitif bagi karyawan. Perseroan juga turut berkomitmen memberikan kesempatan dan pengembangan yang sama bagi para karyawannya agar mereka memiliki etos kerja yang unggul, berorientasi kepada pelanggan, dengan berpedoman pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Sumber daya manusia dikelola dengan diberikan kesempatan yang sama, dibuktikan dengan komposisi pria dan wanita yang cenderung seimbang, yaitu 42% berbanding 58%. Rentang kelompok usia yang beragam, status kepegawaian yang didominasi pegawai tetap, serta tingkat pendidikan yang tidak begitu timpang. Perseroan turut mengelola sumber daya manusianya dengan memberikan berbagai pelatihan di berbagai bidang. Terhitung per 2021, sebanyak 50 jenis pelatihan telah diberikan kepada para karyawannya, seperti Brevet, Digital Marketing Associate, Project Management, dan lain-lain. Di bidang kesejahteraan karyawan, perseroan turut mengelola karyawannya dengan memperhatikan struktur gaji, penyesuaian upah minimum provinsi, serta jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tak sampai di situ, pengelolaan sumber daya manusia
juga tak lepas dari bagaimana perseroan mengevaluasi kinerja karyawannya. Sistem penilaian kinerja karyawan yang diterapkan adalah berdasarkan kompetensi dan Key Performance Indicator atau KPI, di mana hasil penilaian ini akan dijadikan sebagai parameter bagi manajemen untuk mempertimbangkan dan menentukan kenaikan jenjang karir, pemberian remunerasi, dan bentuk apresiasi atau reward lainnya. Program penilaian kinerja berbasis kompetensi telah disusun sejak tahun 2015, bekerja sama dengan Korn Ferry High Group. Masuk ke dalam keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan Ciputra. Yang pertama, keunggulan. Ciputra merupakan salah satu pionir perusahaan properti di Indonesia yang membuat Ciputra memiliki reputasi yang bagus. Kedua, diversifikasi portofolio produk dan persebarannya di seluruh Indonesia. Yang ketiga, sepak terjangnya yang ciamik membuat Ciputra sebagai pemain besar industri properti yang memiliki pangsa pasar yang besar. Dan yang keempat, manajemen dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Sementara itu, Ciputra juga memiliki beberapa kelemahan, seperti hanya menyasar kepada kalangan menengah ke atas saja yang membatasi ruang gerak dari Ciputra. Yang kedua, konsep dan desain proyek yang sama untuk setiap daerah, padahal karakter konsumen untuk setiap daerah berbeda-beda. Dan yang terakhir, harga jual cukup mahal untuk masyarakat negara berkembang, sehingga diperlukannya sistem yang dapat menekan biaya atau jenis produk lain yang lebih terjangkau.